Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kami mahasiswa dari kampus STKIP WET Bula, program studi pendidikan fisika semester 5. Nah, di sini kami akan membahas tentang alat-alat ukur massa. Sebagai penyaji pertama, saya akan mempersilakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Dorci Cemalo sebagai penyaji materi pertama. Adapun tujuan pembelajaran dari alat-alat ukur massa yaitu yang pertama untuk mengetahui alat-alat ukur massa dan yang kedua untuk mengetahui batas ketelitian dan bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur massa. Alat ukur massa. Teman-teman, alat ukur massa bernama neraca. Alat ukur ini tidak sama dengan yang digunakan untuk mengukur berat yang adalah timbangan. Pengertian alat ukur massa. Alat ukur massa adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencari tahu massa suatu benda. Ada banyak alat yang dapat dipakai untuk mengetahui ukuran massa berbagai benda. Diketahui bahwa massa sendiri adalah jumlah materi yang ada di suatu benda. Banyak juga yang mengartikan massa sebagai berat. Padahal massa benda dan berat benda adalah dua hal yang sangat berbeda. Satuan massa adalah kilogram, biasa dilambangkan kg. Alat pengukur massa bisa ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini teman-teman kita akan mengenal apa-apa saja yang termasuk dari alat ukur massa. Yang pertama yaitu neraca analog. Seperti pada gambar yang kita lihat bahwa neraca analog memiliki tingkat ketelitian seperti yang ukuran kecil dengan maksimal 5 kg. Biasa memiliki ketelitian 10 gram. Neraca analog ini digunakan dengan cara seperti benda yang akan dihitung massanya harus diletakkan di dalam wadah. Kemudian, skala yang ada di neraca analog akan memperlihatkan angka tertentu. Sehingga angka tersebut adalah nilai besaran massa. Selanjutnya, letakkan benda yang ingin dihitung massanya, terus perhatikan nilai skala yang ditunjukkan. Skala menunjukkan satuan gram dan miligram. Yang kedua, neraca samalengan. Seperti pada gambar yang kita lihat, neraca samalengan bisa juga ditemukan di berbagai toko, terutama di tempat yang biasa menjual emas. Neraca samalengan dipakai untuk mengetahui ukuran massa emas dan juga neraca samalengan ini memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Yang ketiga, neraca Ohaus. Seperti pada gambar, neraca Ohaus juga mempunyai tingkat ketelitian yang mencapai angka 0,1 gram. Seperti halnya alat ukur panjang. Neraca ini mempunyai skala yang berfungsi untuk menunjukkan ukuran massa. Yang keempat, neraca lengan gantung. Teman-teman mungkin sering menemukan yang namanya neraca lengan gantung ini. Neraca lengan gantung ini sering digunakan oleh para pedagang seperti di kios atau di pasar. Neraca lengan gantung ini digunakan oleh para pedagang untuk mengukur massa dari untuk menimbang massa dari berbagai jenis barang, seperti misalnya menimbang beras, menimbang kemiri, kopi, dan pinang. Prinsip kerja alat ini mirip dengan tuas. Neraca ini juga memiliki tingkat ketelitian 1 gram. Nah, teman-teman, di sini kita akan
tahu bagaimana cara menggunakan neraca lengan gantung, yaitu dengan cara untuk mengukur massa sebuah benda, kita harus meletakkan benda tersebut di neraca lengan gantung dengan cara menggantungkan benda tersebut di bagian pengait dari neraca. Agar posisinya bisa sejajar dan seimbang, kita perlu menggeser posisi beban pemberat sampai mengetahui massa benda tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya atas nama Yuliana Ina sebagai penyaji kedua. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang beberapa contoh alat-alat ukur massa. Nah, di sini saya akan membahas yang kelima, neraca digital. Alat ini sering disebut sebagai neraca elektronik dan merupakan sebuah alat ukur yang bekerja dengan otomatis. Karena bekerja dengan otomatis, hasil pengukuran yang berupa massa suatu benda bisa diperoleh secara akurat. Tingkat ketelitian neraca ini sangat tinggi, yaitu mencapai 0,001 gram. Dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, wajar jika neraca digital banyak digunakan di laboratorium untuk melakukan berbagai penelitian. Untuk neraca pegas, alat ukur massa ini sering digunakan di berbagai laboratorium fisika karena mempunyai kemampuan untuk mengukur massa dari berbagai benda yang ringan. Neraca ini juga memiliki tingkat ketelitian 0,1 Newton. Untuk mengetahui massa benda menggunakan neraca pegas, cara yang digunakan sama dengan cara menggunakan alat pengukur suhu, yaitu memperhatikan angka yang muncul di bagian skala. Untuk neraca pegas terdapat dua skala yang muncul di neraca pegas. Yang pertama adalah skala Newton atau bisa dilambang dengan N, dan skala gram yang bisa dilambang dengan G. Skala Newton digunakan untuk mengetahui gaya benda dan skala gram untuk menghitung massa benda. Di sini kita akan masuk tentang timbangan duduk. Alat ukur massa ini juga sering digunakan oleh para pedagang di berbagai pasar tradisional. Biasanya, alat ukur ini dipakai untuk menimbang berbagai bahan, sepertinya beras, gula pasir, terigu, telur, dan lain sebagainya. Timbangan duduk mempunyai dua buah sisi. Sisi pertama berfungsi untuk meletakkan benda yang ditimbang. Kemudian, sisi lainnya digunakan untuk meletakkan anak timbang dengan massa tertentu. Tingkat ketelitian timbang duduk hanya sampai 500 gram dan tidak dapat digunakan untuk menimbang benda-benda yang massanya yang sangat kecil. Kita masuk untuk neraca analitik. Neraca analitik merupakan sebuah alat ukur yang digunakan dalam laboratorium yang berfungsi mampu menimbang massa zat kecil hingga ukurannya miligram atau 1 gram sama dengan 1000 miligram. Neraca analitik ini memiliki tingkat akurasi atau ketelitian yang baik, bahkan mencapai 0,00 gram. Nah, teman-teman, untuk alat ukur massa terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada kekurangannya. Kekurangan alat ukur massa: dalam menggunakan alat ukur massa, kadang membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan ketelitian untuk mendapat jawaban yang baik. Nah, untuk kelebihannya, kita dapat dengan mudah mendapatkan jawaban dari suatu atau benda yang kita ingin diukur massanya. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1.
tentang alat-alat ukur massa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.